Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 21. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Amr bin Yahya Al-Mazani dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam keadaan kondisi yang telah menghitam kosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan atau kehidupan Malik ragu. Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana ia keluar dengan warna kekuningan? Berkata Wuhaib telah menceritakan kepada kami Amru kehidupan dan berkata sedikit dari kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 22. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Soleh dari Ibnu Syihab dari Abu Mamah bin Sahal bin Hunayf bahwa ia mendengar Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju di antaranya ada yang sampai pada buah dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al-Khattab. Ia mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya apa maksudnya. Hal demikian menurut engkau ya Rasulullah. Beliau SAW menjawab ad-din agama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 23. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah dari bapaknya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah melewati seorang sahabat Ansor yang saat itu sedang memberikan arahan kepada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, biarkanlah ia karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 24. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rawh Al-Harami bin Umarah berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 25. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lalu apa? Beliau menjawab al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi kemudian apalagi? Jawab beliau haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 26. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman ia berkata, telah mengabarkan pada kami Syu'ab dari Az-Zuhri ia berkata, telah mengabarkan padaku Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari Sa'id bahwa Rasulullah SAW pernah memberi harta pada beberapa kelompok mu'alaf. Sementara saat itu Sa'ad sedang duduk. Kulihat beliau tidak memberi kepada salah seorang dari mereka, padahal orang tersebut adalah yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Sungguh aku melihat dirinya adalah mukmin. Nabi SAW tambahkan, ataukah seorang muslim? Kemudian aku pun terdiam sejenak sehingga aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Maka kembali kutanya, wahai Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai orang mukmin. Nabi Muhammad SAW pun kembali menambahkan, ataukah seorang muslim? Lalu aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang beliau maksud.
Sehingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku benar-benar memberi orang lain, sementara yang tak kuberi lebih kucinta daripada orang yang kuberi. Hanya saja aku takut orang yang kuberi nantinya bila tak kuberi, Allah akan mencampakkan ke dalam api neraka. Diriwayatkan juga oleh Yunus, Salim, Ma'mar dan keponakan Az-Zuhri dan Az-Zuhri. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 27. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu memberi makan dan memberi salam pada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 28. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pernah diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur. Beliau ditanya apakah mereka berbuat kufur kepada Allah. Beliau menjawab, mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana engkau berbuat baik pada seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 29. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wasil al-Adab, dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Ia berkata, aku pernah bertemu Abu Dhar di Rabadah, yang saat itu ia mengenakan sepasang pakaian yang bagus. Begitu juga budaknya. Lantas kutanyakan kepadanya tentang hal tersebut, lalu jawabnya, aku telah menghina seorang dengan cara menghina ibunya. Maka Nabi Muhammad SAW menegurku, sabdanya, wahai Abu Dhar, apakah engkau telah menghina ibunya? Sesungguhnya engkau masih memiliki sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggungannya, maka berilah makanan seperti apa yang ia makan. Berilah pakaian seperti apa yang ia kenakan. Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 30. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dan Yunus dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, aku pernah pergi untuk menolong seorang. Kemudian Abu Bakrah menemuiku, lantas ia bertanya, hendak kemana engkau pergi? Jawabku, hendak menolong seorang. Ia berkata, kembalilah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim saling bertemu dengan menghunuskan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, namun bagaimana dengan yang terbunuh? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, dia juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 31. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari jalur yang lain, telah menceritakan kepadaku Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Aqamah, dari Abdullah. Ia berkata, ketika turun ayat orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 32. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi, berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far,
berkata telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amr Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika bicara ia berdusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah ia khianat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 33. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan pada kami Qabisah bin Uqbah berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Abdullah bin Warah dari Masruq dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 hal bila ada pada seorang maka ia adalah seorang munafik tulen, dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifak hingga ia meninggalkannya, itu jika diberi amanah ia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berseteru curang. Hadis diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-A'mash tulen. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 34. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala maka diampuni dosanya yang telah lalu. Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 35. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Harami bin Hafiz. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Umar. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir. Ia berkata aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan para rasulku, untuk mengembalikannya dengan memperoleh pahala atau ghanimah atau memasukkannya ke dalam surga. Jika seandainya aku tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang pasukan perang. Dan tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, lalu dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi.